Setelah majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi 3 terdakwa anggota polisi dalam sidang putusan, sidang kasus tragedi Kanjuruhan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Abdul Haris dan Suko Sutrisno. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, apa saja poin-poin penting dalam sidang Kanjuruhan hari ini? Ya, Zakia, memang pada hari ini ada 2 agenda begitu untuk sidang tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan tadi pagi pada pukul 10 sampai pukul 11 sudah berlangsung sidang putusan sela terhadap 3 terdakwa dari kepolisian. Dan pada pukul 2 siang tadi ini juga berlangsung persidangan untuk pemeriksaan saksi-saksi terhadap 2 terdakwa sipil, yaitu Ketua Panpel Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Dan saat ini persidangan untuk pemeriksaan saksi-saksi masih berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di belakang saya. Nah, tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang sudah berlangsung pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dalam pemeriksaan saksi tadi, jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari kedua terdakwa ini mendalami terkait dengan pasal 359 dan juga 360 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan juga luka-luka begitu ya. Itu yang didalami tadi dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana dari UMM. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya adalah indikator seseorang melakukan tindakan ketidakhati-hatian. Tadi majelis hakim juga sempat menyinggung begitu terkait dengan kebiasaan yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu selama ini pertandingan antara Arema ini dengan Persebaya berlangsung baik. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan berlangsung aman-aman saja. Namun pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi insiden besar. Itu tadi yang kemudian juga didalami oleh majelis hakim kepada ahli pidana. Lalu kemudian untuk persidangan yang saat ini sedang berlangsung di belakang saya di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya adalah pemeriksaan saksi yang mana terdakwa memberikan kesaksian kepada terdakwa lainnya. Pada saat ini Abdul Haris diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Suko Sutrisno. Dan setelah ini nanti akan bergantian Suko Sutrisno akan diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel. Dan tadi pada saat persidangan yang dimulai pukul 4 sore, sekitar pukul 4 sore, ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Abdul Haris. Di antaranya ia sudah berpengalaman begitu menjadi Ketua Panpel sejak tahun 2008. Meskipun pada tahun 2010 sempat terhenti karena pada saat itu ia mendapatkan sanksi. Namun kemudian sanksi tersebut dibatalkan karena banding yang ia ajukan, sehingga ia berkecimpung atau tetap berkecimpung di dunia olahraga, termasuk menjadi Ketua Panpel sampai terakhir pertandingan berlangsung 1 Oktober 2022 yang berujung kerusuhan yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia. Ia tadi juga menjelaskan bagaimana proses yang ia lakukan begitu untuk meminta rekomendasi keamanan dari aparat kepolisian, lalu kemudian adanya permintaan untuk pertandingan dimajukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari jadwal semula pada pukul 20 waktu Indonesia Barat yang kemudian tidak dikabulkan oleh PT LIB sehingga pertandingan tetap berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi Abdul Haris juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk juga mengumpulkan para supporter sebelum pertandingan begitu ya. Dalam keterangannya tadi ia mengatakan ada beberapa poin yang disepakati dengan Aremania sebelum pertandingan berlangsung. Di antaranya adalah Aremania tidak melakukan sweeping untuk kendaraan berplat L. Kendaraan plat L ini adalah kendaraan yang berasal dari kota Surabaya. Lalu kemudian poin lain tadi adalah yang masuk ke dalam stadion hanyalah para supporter yang memiliki tiket. Serta para Aremania juga sepakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan juga rasis begitu selama pertandingan berlangsung. Saat ini Abdul Haris masih memberikan keterangannya kepada majelis hakim begitu terkait dengan apa yang kemudian menjadi perannya sebagai Ketua Panpel pertandingan Arema FC versus Persebaya. Lalu kemudian tadi siang juga sudah berlangsung sidang putusan sela yang mana pada akhirnya majelis hakim ini menolak begitu ya eksepsi yang diajukan oleh ketiga terdakwa dari Polri. Dengan ditolaknya eksepsi 3 terdakwa dari Polri, maka persidangan 3 terdakwa ini pada pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda atau ke pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan sidang sendiri dijadwalkan untuk pekan depan terhadap ketiga terdakwa ini dimulai pada tanggal 31 Januari atau
Selasa pekan depan, dilanjutkan pada tanggal 2 dan juga tanggal 3. Dan yang menarik adalah persidangan ini akan dilakukan secara luring atau secara offline. Pertimbangan hakim adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada terdakwa dalam kasus yang sama. Mengingat dua terdakwa, yaitu Panpel dan juga Security Officer, persidangannya dilakukan secara luring atau secara offline. Zakia. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.